nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh itu apa kemarin nakiroh? Nakiroh itu adalah bentuk kata benda umum yang tidak tertentu siapa atau yang mana bendanya. Kemudian kebalikannya bentuk ma'rifah. Ma'rifah itu bentuk khusus, yaitu yang sudah tertentu bendanya. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian setelah nakiro dan ma'rifah, kemarin kita telah membentuk suatu kalimat sederhana. Ya, suatu susunan kalimat sederhana yang minimal terdiri dari 2 kata. Ya, kalimat itu ada susunan dari beberapa kata dan minimalnya terdiri dari atau tersusun dari 2 suku kata. Nah, cara membentuknya adalah gabungan dari ma'rifah dan nakiroh, yaitu apa? Al-ma'rifatu nakiratun. Ya, gitu dia. Cara membentuknya, kata yang pertama itu harus dalam bentuk ma'rifah. Kemudian kata yang kedua itu bentuknya nakiroh. Nah, gitu caranya membentuk suatu kalimat sederhana dalam bahasa Arab yang sesuai dengan tata bahasa Arab. Oke, sampai situ kemarin ya. Baik. Nah, sekarang kita halaman berapa, Ikhwah? 21. Oke, baik, 21. Nah, di halaman 21 ini kita akan diperkenalkan dengan perubahan harokat dalam bahasa Arab, ya. Harokat, tahu harokat? Harokat seperti kita belajar baca Al-Quran, ya. Harokat itu ada 3. Apa harokat? Yang 3 itu? Fathah, kasrah dengan dhamma. Bagus ya. Nah, itu istilahnya kita standarisasi dengan istilah baku, ya, yaitu fathah, kasrah dengan dhamma. Adapun istilah tidak bakunya apa biasanya? Itu kalau fathah itu biasanya baris atas, kalau dhamma baris depan biasanya. Kemudian kalau kasroh baru baris bawah. Oke, nah itu istilah kampungnya lah kita bilang ya. Adapun istilah bakunya maka fathah, kasroh dengan dhammah. Satu lagi yang tidak berharokat. Jadi harokat ada 3, fathah, kasroh dan dhammah. Dan selain dari itu maka sukun namanya, ya kan? Sukun itu apa? Sukun itu artinya tidak berharokat. Nah, jadi sukun dulu tidak punya tanda khusus. Setiap yang nggak ada harokatnya, sukunlah berarti dia. Setiap yang nggak bergerak, mati. Sukun itu mati, dia diam. Ya, kalau biasa dulu kita diajarkan istilahnya baris mati ya. Harokatnya itu baris depan, baris bawah, baris atas, dan baris mati. Oke. Nah, itulah dia harokat yang 3. Baik. Nah, setiap kata dari kata-kata bahasa Arab yang sudah kita pelajari, baik kata-kata benda. Contohnya apa kata benda? Benda-benda. Ini apa? Ini mahadza qalamun, mahadza maktabun. Ini mahadza kitabun. Madzalika masjidun. Apa lagi yang ada belajar kita? Udah cukup. Mahadza mindilun hadza mindilun. Mahadza komisun. Nah, baik kata-kata benda maupun kata-kata sifat. Kata sifat udah belajar juga ya. Kemudian berakal ataupun tidak berakal. Nah, itu semuanya bisa mengalami perubahan harokat. Contohnya masjidun, maka dia bisa menjadi masjidin, karena masjidun menjadi masjidin. Kemudian bisa jadi masjid dan gitu, berubah dia harokatnya tergantung posisinya di dalam kalimat nanti. Jadi setelah nanti kita akan merangkai kalimat yang panjang,
maka akan terjadi perubahan-perubahan seperti itu sesuai dengan posisinya. Demikian pula kalau dia bentuknya ma'rifah. Kalau tadi kan nakiroh, masjidun, masjidan, masjidin. Kemudian kalau dia ma'rifah, maka dikasih al. Menjadi al-masjidu, bisa berubah menjadi al-masjidi, dan bisa berubah menjadi al-masjidah. Nah gitu ya. Nah itu. Jadi yang berubah itu harokat yang mana? Yang depan, yang tengah, atau yang ujung? Yang ujung, benar. Jadi dalam bahasa Arab suatu kata itu bisa berubah harokatnya, tapi yang ujung aja. Yang tengah nggak berubah-berubah, yang awal juga nggak berubah-berubah. Yang bisa berubah harokatnya yang mana? Yang ujung. Bisa jadi u, a, dan i, fathah, kasrah dengan dhamma. Itulah yang disebut dengan i'rab dalam bahasa Arab, ya. Pernah dengar nggak al-i'rab? Al-i'rabu apa kemarin ini definisinya? Siapa yang hafal? Nggak ada. Ini artinya apa? Bahasa Indonesia aja lah ya, supaya mudah dipahami ya. Al-i'rabu itu perubahan, iya, perubahan harokat akhir kata dikarenakan atau disebabkan. Apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Posisinya ya di dalam kalimat. Dia dalam kalimat. Perhatikan ya, perubahan ini berdasarkan posisi di dalam kalimat. Karena kemarin kita udah belajar kalimat, maka kita masuk kemari. Kalau dia masih single itu apa? Sendiri. Kalau dia masih single, maka nggak terjadi perubahan apa-apa. Dia harokat aslinya domah. Apa harokat asli? Domah. Makanya kita membacanya masjidun, nggak masjidin. Masjidin masjid, nggak gitu. Masjidun masjid. Al masjidu, nggak al masjidi kan? Al masjidu, karena aslinya domah. Jadi harokat asli itu domah. Kalau dia sendirian dia domah. Nah, ketika dia dibentuk dalam suatu kalimat kan adalah gabungan dari beberapa kata. Nah, dia akan mengalami perubahan dari bentuk domah tersebut kepada bentuk-bentuk yang lainnya, kasroh ataupun fathah, sesuai dengan posisinya. Nah, itu istilahnya dalam ilmu nahwu i'rab. Perubahan harokat akhir kata dikarenakan posisinya dalam kalimat. Nah, jadi ketika dia dalam kalimat barulah berlaku i'rab. Kalau enggak kalimat maka enggak ada istilah ini, karena kalau dia single dia enggak berubah-berubah. Kalau dia single apa tadi harokatnya? Domah. Kalau ma'rifah, domatain kalau nakirah. Nah, gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi i'rab tadi apa? Oke, baik. Sebelum masuk ke contoh, saya sebutkan dulu 3 perubahan yang akan terjadi, atau kita katakan 4 lah ya. Tadi kan harokat ada 3. Apa tadi harokat? Kasroh, fathah, domah. Satu lagi apa? Sukun. Nah, karena 4 ini harokat dan satu laginya sukun, maka secara umum perubahan i'rab itu ya cuman ada 4. Berubah menjadi fathah, domah, kasroh, atau sukun gitu ya. Jadi i'rab itu ada 4. Oke, i'rab itu ada 4 karena harokat juga ada 4. I'rab itu cuma ada 4 karena harokat ada 4. Tetapi istilahnya bukan fathah, kasrah dengan domah ya. Ini kita pakai istilah nahwu. Istilah nahwu
Yang pertama namanya marfu, namanya marfu, marfu'un. Oke. Yang biasanya marfu ini itu tandanya dengan dhammah, marfu'un bid dhammah. Marfu itu dengan dhammah, bi itu dengan, bi itu apa ya, bahasa Arabnya dengan ya, bid dhammah, bid dhammatin. Nah, jadi marfu itu nomor satu namanya marfu, dia tandanya dhammah. Dhammah itu istilah bahasa Arabnya marfu. Yang kedua apa namanya? Namanya mansub, mansubun. Nah, mansubun ini ditandai dengan fathah. Ada alif lamnya harusnya ini. Sudah dicatat belum? Revisi dikit ya. Ada alif lamnya ini. Oke. Nggak apa-apa, revisi dikit. Marfu'un bid dhammah. Nah, gitu aja. Oke. Kemudian mansubun bil fathah. Bil fathati. Mansub dengan fathah. Nah, fathah itu yang kayak mana? Yang kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya dalam ilmu nahwu mansub. Mansub itu ditandai dengan ujungnya harokatnya fathah. Nah, gitu. Oke. Ini istilah nahwu semuanya ya. Antum hafal aja bulat-bulat. I'rab itu berubah-berubahnya. Berubah menjadi apa? Marfu, tandanya dhammah. Mansub ini istilah perubahannya ya, berubah jadi ini begini dia, berubah jadi mansub fathah dia gitu. Oke. Nah, berubah satu lagi, berubah menjadi apa? Majrur. Majrurun ya. Nah, majrurun tandanya apa? Bil kasroh. Bil kasroti. Nah, gimana? Begini. Oke, itu kalau dia majrur tandanya kasroh, berubah majrur tandanya kasroh. Jadi kalau dia kasroh berarti ini majrur, gitu ya. Oke, yang terakhir dan tidak ada yang kelima, namanya apa? Ya, majzum. Majzumun. Majzum tandanya apa? Ya, bis sukun. Bis sukuni. Oke. Kalau yang majzum berarti harokat akhirnya menjadi sukun. Nah, gitu. Nah, inilah istilah nahwunya. Namanya kita sedang belajar bahasa Arab, maka istilah ini harus kita kenal dan kita pelajari. Jadi dalam bahasa Arab itu suatu kata jika dia dirangkai dalam satu kalimat, maka dia bisa mengalami salah satu dari 4 posisi ini yang akan memunculkan tanda perubahan di akhir katanya. Kalau dia posisinya majrur, berarti ujungnya dhammah. Kalau dia posisinya dalam kalimat itu mansub, ujungnya tandanya adalah fathah. Nah, jadi ini tandanya. Kalau dia posisinya majrur, maka ujungnya nanti dia kasroh. Kemudian kalau dia majzum, maka ujungnya nanti sukun. Oke, ini secara teori dan secara istilah.
Oke, paham ya? Jadi sesuai dengan harokat yang 4 itu. Dan anda rasa ini nggak hal yang aneh lagi karena kita udah belajar tajwid tentunya ya. Harokat yang 4 atau tahu kan? Ini cuman secara istilah dalam ilmu nahwu. Tapi istilah ini nanti kita pakai terus. Jadi ini bukan cuman secara istilah lalu kita tinggal, enggak. Nanti ke depannya, sebagaimana kalau kita lagi belajar Al-Quran kan ini dhammah kan gitu ya. Ini fathah, ini kasroh, ini sukun kan gitu. Nah, dalam belajar bahasa Arab nanti saya akan mulai pakai istilah-istilah ini. Ini marfu, saya bilang. Ini majrur, saya bilang gitu. Nanti harus dapat tanggap. Kalau majrur berarti ujungnya kasroh, gitu. Paham? Ini istilah bahasa Arab dan kita sedang belajar bahasa Arab. Nanti istilah ini kepake terus, seterusnya dari mulai sekarang sampai kita selesaikan buku itu dan berlanjut ke buku berikutnya. Atau jika antum lagi belajar online, kepake ini pasti karena ini standar dalam istilah ilmu nahwu. Oke, sampai sini secara istilah paham? Sekarang kita masuk contoh. Kalau sudah paham, contohnya kita mau membentuk suatu kalimat sederhana. Oke, al-jumlatu masih paham al-jumlatu? Kemarin masih ingat enggak al-jumlatu? Oke, sekarang coba bentuk suatu kalimat sederhana. Siapa yang bisa datangkan suatu kalimat sederhana? Kalimat, bukan kata. Kalimat sederhana. Al-qalamu maftuhun. Iya, apa artinya? Maksurun. Oke. Maksurun ya, kita ralat ya. Contohnya kita punya kalimat al-qalamu maksurun. Nah, apa harokatnya di sini? Harokatnya dhammah. Ini harokatnya apa? Dhammah juga sebenarnya itu. Nah, jadi kedua kata ini sebenarnya